Kita sambut Agus dan Vida. Agus Ariwibowo dan Vidayani menikah muda karena merasa sudah wajib berumah tangga, meski saat itu berusia 22 tahun dan 19 tahun. Mereka kini sedang bersiap menyambut anak ketiga. Agus adalah pendiri dari belajartaaruf.com. Agus dan Vida ini sudah menikah, umurnya waktu menikah 19 tahun Iya. dan 21 tahun. Sekarang udah menikah berapa tahun total? Kurang lebih 6,5 tahun. 6,5 tahun. 6,5 tahun dan sedang menunggu anak ketiga saat ini. Dulu ketemunya itu dari ta'aruf, betul? Atau gimana sih pertama kalinya tuh kalian tuh bertemu dan prosesnya pengenalannya karena nggak pakai pacaran kan? Nggak pakai pacaran. Nggak. Gimana? Coba Mas Agus ceritain. Jadi dulu kita ikut sebuah komunitas ya, jadi komunitas pengembangan diri. Nah kita ketemunya di komunitas tersebut, dibantu kayak comblangin lah sama pembina komunitas tersebut. Tapi tanpa proses pacaran pada saat Ya, itu. tapi ada proses perkenalan dulu, menyamakan persepsi, menyamakan visi misi pernikahan, nanti rencana setelah pernikahan bagaimana dan seterusnya. Nah selama proses itu berdua aja atau ada moderatornya tuh? Kalau saya lebih sering ke rumah beliau langsung dulu. Jadi Oke. kita banyak ngobrol begitu di rumahnya Vida. Dan Vida kenapa waktu itu memutuskan untuk nikahnya 19 tahun muda banget Oh loh. iya. Dulu cita-cita pengen nikah muda, tapi gimana nih nikah muda tapi nggak asal nikah muda gitu, tapi persiapan. Jadi dari mulai SMA sudah mulai baca-baca tentang pernikahan tuh seperti apa sih. Tanya-tanya sama yang sudah nikah, teman-teman yang udah nikah gitu kan, kerja. Sudah 2 tahun lah kerja gitu, udah ketemu kan teman-teman yang sudah menikah. Jadi saya tanya bagaimana sih pengalamannya, gimana sih lika-liku lah gitu kan pernikahan seperti apa. Terus ketika saya udah siap, ketemu sama udah Agus ini gitu. Dari keluarga nggak apa-apa ketika mau memutuskan menikah muda? Enggak, karena kakak saya sendiri juga usia 19 tahun udah menikah. Wow. 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 Tapi kalian sempet jalanin kayak kursusnya gitu juga nggak sih selama ini nih, kursus sebelum nikah itu ada kayak lesnya gitu juga atau enggak? Kalau Seminar zaman gitu. dulu itu Seminar-seminar doang ya. ya paling ada seminar-seminar. Kalau yang khusus misalnya 3 bulan gitu, ya, tahu saya sih belum ada gitu. Tapi Iya. kita lebih banyak belajar dari misalnya ada workshop pranikah atau kajian pernikahan 1 hari 2 hari kita belajar di sana, dan kita juga baca buku-buku tentang pernikahan pranikah. Gitu. Aha, baik, oke silakan Ucip. Ini lucu ya, kalau misalnya dari mulai SMA sudah belajar, berarti kan lewat baca dan ikut kelas itu berarti kita kesimpulkan dengan teori. Kalau misalnya, kalau saya pribadi berpendapat bahwa teori aja tuh nggak cukup, harus dengan pengalaman. Nah kalau misalnya di dunia pendidikan kalau kita teori cukup, ketika kita salah kan kita bisa ngulang tuh, Iya. ya bisa revisi, kayak skripsi revisi gitu. Ini kan kita ngomongin soal pernikahan, dari belajar hanya teori, baca, ikut kelas, terus langsung nyemplung. Kalau fail kan ngulang nggak lucu ya gitu. Ya, itu maksudnya menguatkannya bahwa oke, teori gue udah cukup nih dan oke, kita nikah, ta'aruf langsung go gitu. Itu gimana ya? Kan aku juga sharing gitu ke pengalaman ke orang yang sudah menikah gitu. Oh yang menikah yang ada yang udah misalnya ada yang pacaran, ada yang enggak. Oke gimana? Oh nggak menutup kemungkinan gitu yang pacaran pun berkonflik gitu ya Mbak ya, seperti itu ya Mas ya. Jadinya ya udah, jadi kita nggak bisa menafikan yang pacaran lama pun bakal langgeng gitu pernikahannya, tapi yang nggak pacaran pun ya pasti ada banyak gitu contoh yang bakal langgeng seperti itu. Jadi kalau pas kita ngejalanin ya udah kita tetap terus bertumbuh, belajar. Jadi nggak berhenti misalnya, oh kita udah tahu nih teorinya ya udah cukup gitu, tapi pas kita ngejalanin, oh kita punya masalah ini, gimana kira-kira kita mencari solusinya seperti itu. Jadi kita belajar lagi tentang rumah tangga, tentang parenting, tentang hal lainnya. Jadi sambil belajar sambil jalan gitu. Iya, jadi yang udah ada yang dulu kan, oh nggak merasa cukup gitu Mbak. Jadi kayak kita baru ngisi setengah ini gelas kita gitu kan untuk pernikahan nggak cukup. Jadi kita tetap belajar. Oh kita punya masalah nih. Oh kita konsultasikan ke orang-orang yang paham gitu. Tapi Mas seperti itu. Agus sama Vida sebelumnya pernah nggak punya pengalaman pacaran gitu? Ini kan nggak pakai pacaran. Kalau sebelumnya pernah nggak pacaran itu? Kalau saya sendiri nggak pernah pacaran. Ya. Sama sekali nggak pernah Nggak pacaran. Wah, Mbak Vida? Kalau untuk deket-deket iya, tapi untuk hubungan yang misalnya suka sama sukanya gitu doang gitu. Tapi Oh. nggak yang kita pacaran gitu, Nggak ada yang kayak gitu. Ya, kayak gitu. Gitu. Kan. Hanya suka-suka ya wajar lah namanya Ya. STO kan cinta-cinta monyet seperti Berarti itu. belajar, praktek dan beresiko tinggi ya. Kita Iya, yang deg-degan gitu loh ya kan. Iya, Belajar, iya. praktek, ambil resikonya tinggi banget Iya, gitu. berasa nggak beresiko tinggi gitu? Jadi Mas gini, Agus? ketika kita menikah itu, kalau dalam Islam kan pernikahan itu adalah ibadah. Ya, jadi setelah ketika menikah sebenarnya
ya kita sebagai ikhtiarnya kita belajar gitu ya, kita belajar, kita persiapkannya. Tapi ada juga yang tentunya adalah kita dibimbing, didampingi, diingatkan secara nggak langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Artinya misalnya kita hampir-hampir jatuh nih, biasanya ada semacam sinyal-sinyal, ketemu buku pernikahan gitu ya, ketemu misalnya dengan orang yang ahli di bidang pernikahan, dan belajarnya pun tidak berhenti di pranikah saja. Jadi Masih ketika banyak nggak yang kayaknya Mas Agus belum tahu tentang Vida? yang saya belum tahu gitu. Ya mungkin Selama 6,5 tahun ini. mungkin ada ya, mungkin ya. Ya. Tapi kalau sampai hari ini sih udah mungkin ada kemungkinan besar udah tahu gitu. Tapi kita nggak tahu kedepannya mungkin ada kejutan-kejutan dari beliau gitu ya. Karena perkenalan yang sesungguhnya itu tentunya adalah setelah pernikahan gitu. Baik, boleh. Bismika silakan. Jadi setiap hubungan itu, mau itu pernikahan, pacaran atau ta'aruf itu pasti kan ada tantangannya masing-masing. Nah, secara spesifik kalau ta'aruf itu tantangannya apa aja? Itu sebenarnya ada dua jenis orang yang melakukan proses ta'aruf. Jadi ada orang itu udah punya ketertarikan dulu, lalu dia melakukan ta'aruf. Jadi misalnya udah ada modal perasaan di hati gitu. Ada orang itu yang memang ta'aruf itu biasanya ikut semacam biro jodoh begitu, dan dia memang benar-benar pure dikenalkan 100%, di awalnya belum kenal sama sekali gitu. Ya. Nah mungkin yang di tahap yang versi kedua ini memang ada semacam mungkin tantangan gitu. Misalnya adalah curiga ya, ada ketakutan atau kecurigaan nanti kalau pasangannya calonnya tidak jujur bagaimana gitu. Atau mungkin punya tantangan tersendiri untuk menggali atau mengenali pribadi atau karakter calonnya ini secara lebih mendalam. Itu gitu. lebih personal aja Iya. gitu jadi tantangannya. Mel silakan. Saat kamu nanti punya anak, lebih suggest anakmu untuk menikah seperti kamu, menikah muda, atau lebih mungkin mensuggest anak kamu untuk menikah usianya lebih yang usia mungkin 25 atau 26 tahun? Pernikahan itu ada orang yang wajib menikah, ada yang sunnah menikah, ada yang makruh dan ada yang haram gitu Pak. Jadi sampai dia di mana nih posisinya? Apakah dia udah wajib atau masih sunnah? Kalau masih sunnah ya udah berarti puasa dulu atau ibadah yang lain dulu. Jadi bisa mengesampingkan nggak buru-buru nikah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau emang sekiranya dia anaknya udah wajib nih. Jadi daripada dia yang aneh-aneh gitu di luaran dan seperti apa pergaulannya gitu kan kita kurang tahu ya. Lebih baik ya udah kita arahkan untuk menikah lebih cepat gitu. Kalau seperti misalnya itu. anaknya milih untuk pacaran gimana Vida? Boleh nggak atau nggak? Jadi dari awalnya juga kita kan udah pahamin ya, dari ibadah dari kecilnya jadi udah ketahuin gitu. Kita ajarin gitu kan, kenapa kita larang pacaran itu kenapa gitu. Karena dalam Islam gitu kan, jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan tuh berbeda gitu. Jadi tidak boleh deket-deket seperti itu. Jadi nilai itu udah iya, di value-nya dari kecil gitu ya. Baik. Boleh berteman tapi nggak berlebihan. Baik, silakan. Biasanya kalau taruh tuh pas lagi istilah kalau kita ngedate ke rumah ditemenin kan harus ada yang Iya. menemani gitu ya. Iya. Yang nemenin biasanya orang tua. Iya, orang tua. Jadi kan Terus prinsipnya ngobrolin apa di depan orang tua? Gitu kan? Iya. Filternya banyak banget ya. berarti. Banyak. Gimana Ja- Mas Agus? Jadi pada prinsipnya kan proses ta'aruf itu adalah dia tidak berdua-duaan. Jadi ada yang menemani mendampingi dan Ya. ketika mendampingi itu enggak harus orang tua ya. Bisa jadi adalah sahabatnya, bisa jadi adalah kakaknya gitu ya. Dan ketika komunikasi dengan keluarga itu sebenarnya enggak hanya ngobrol dengan Vida saja tapi juga ngobrol dengan orang tua beliau gitu. Apalagi beliau kan dari Jawa, saya dari Minang jadi cukup banyak hal yang harus disamakan ya karena perbedaan suku gitu ya. Dan sebenarnya juga terjadi proses ta'aruf keluarga di sana, perkenalan dengan keluarga. Oke, Mas Agus, sorry aku potong. Itu kan kalau ngomongin soal kultur dan hal-hal general. Iya. Namanya orang udah ada perasaan benih-benih cinta gitu. Walaupun kalian kan gak bersentuhan, gak berdekatan. Tapi kan boleh dong maksudnya mau mengatakan sesuatu yang kamu lagi cantik di hari ini. Memberikan Iya. pujian. Lah kalau ada bapaknya kan malu ya kan. Ditahan kayaknya Beb, ditahan. Pakai kode-kode doang mata gitu. Dari mata udah bisa saling merasakan. Ada nggak mengungkapkan perasaan itu ketika lagi proses itu loh? Ih kamu cantik deh Vida hari ini. Karena kan tuh manusiawi gitu loh. Heeh. Kalau sampai perasaan yang kayak begitu nggak ada ya. Tapi kalau misalnya kayak sebenarnya ketika kita ngajak dia untuk menikah gitu ya, ketika kita ngajak dia menikah tentu dia udah ngerti sebenarnya kalau kita tertarik dengan dia gitu. Kalau Ya. kita menganggap mungkin dia cantik dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kan perempuan kadang-kadang suka digombalin. Misalnya nih Mas Agus bilang, kamu cantik deh malam ini. Bapaknya di sebelah, ya anaknya siapa dulu dong. Suara lo cocok jadi bapaknya, suaranya cocok deh. Vida sama Mas Agus, apa yang kalian harapkan kalian tuh ketahui sebelum kalian menikah nih? Kalau ngeliat ke belakangnya, apa yang kayaknya aduh
coba aku tahu ya tentang ini dulu gitu. Ada nggak itu? Apa? Kalau saya nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Vida ada nggak? Juga deh. Nggak ada? Nggak ada cukup. Insya Allah nggak cukup. Insya Allah nggak. Karena sambil jalan, Sambil jalan, jadi belajar. ya udah jangan disesali, jadi kayak buat apa sih ngeselinnya gue, coba gue kayak gini nih, coba gue kayak gitu, kayaknya enggak deh. Jadi pasrah. Iya pasrah. Ikhlas aja Iya, gitu. Terima tinggal kasih memperbaiki, banyak. iya. Vida dan Mas Agus akan kembali lagi nanti bersama dengan couples yang lain. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih banyak. Tapi kita sebelum nanti ke situ yang juga menarik kenapa kita hadirkan Melissa dan Andrew, mereka beda agama makanya mereka nikah di luar negeri kan dan ribet untuk mencatatkan waktu di sini. Ceritain Mel gimana?